subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Seorang pria di Tangerang, Banten nekat membakar rumah mantan kekasihnya karena tidak terima hubungannya diputus. Aksi pelaku yang menggunakan bom molotov terekam kamera pengawas. Lempar. Oh, dia kayaknya lempar molotov deh. Ada botol kaca nggak? Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi AM saat akan membakar rumah mantan kekasihnya di perumahan Sari Bumi Indah, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa dini hari. Pria 30 tahun asal Purbalingga ini terlihat berupaya menyalakan benda yang diduga bom molotov. Beberapa saat kemudian, semburan api dari bom molotov membakar rumah. Aksi yang terjadi dini hari ini membuat warga terbangun dan berupaya memadamkan api. Meski para penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, namun aksi pelaku membuat bagian depan rumah serta sejumlah barang berharga ludes terbakar. Saya mah lagi tidur sama suami saya. Anak saya di atas tuh teriak-teriak, "Mah ada api di depan, mah di depan rumah Bapak Danu. Ada kebakaran." Dan langsung saya keluar bertiga sama suami saya, api udah naik. Dugaan sementara, aksi pelaku karena sakit hati setelah diputus cinta oleh IN. Kini petugas Polsek Curug masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku yang telah diamankan. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penemuan jasad pemuda dalam karung di Goa, Sulawesi Selatan mulai terungkap. Salah satu tersangka malam tadi berhasil ditangkap dan mengakui perbuatannya. Jajaran Polres Goa menggerebek dan menangkap seorang pelaku pembunuhan yang jasadnya ditemukan dalam karung di Dusun Biring Romang, Desa Panaikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. 1 unit sepeda motor korban yang dibawa kabur pelaku disita petugas. Polisi juga membawa rekan tersangka sebagai saksi. Hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku membunuh korban JM bersama rekannya. Diduga pelaku pembunuhan lebih dari 1 orang. Telah mengamankan 1 pelakunya dan dia sudah mengakui bahwa dia adalah salah satunya pelakunya yang telah melakukan pembunuhan. Korbannya sempat setelah pelaku selesai melakukan pembunuhan terhadap korban tersebut dimasukkan dalam karung. Kemudian korban tinggalkan. Sebelumnya, warga Dusun Biring Romang, Desa Panaikang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad pria dalam karung. Pada jasad korban terdapat luka akibat senjata tajam. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Cidadap, Kecamatan Megamendung, Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah kebun kosong. Jasad wanita tersebut ditemukan dalam kondisi berpakaian lengkap. Video amatir yang direkam oleh ponsel milik warga viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah petugas tengah mensterilkan lokasi penemuan jasad perempuan yang tergeletak di kebun kosong. Jasad wanita tanpa identitas ini ditemukan warga yang sedang mencari rumput. Warga kemudian melaporkan penemuan ini kepada petugas keamanan setempat. Saya mau ngambil rumput, tiba-tiba ada orang-orang banyak di sini, dilihatin ada mayat di situ. Tapi saya nggak dekat sih lihatnya, cuma dari belakang kejauhan gitu. Yang lihat itu orang-orang sini, warga sini, kan saya bukan orang sini gitu. Saya warga Gunung Tulis, kan ini desa Pasir Angin, saya orang jauh. Dari sini, setiap hari saya ngambil rumput dari sini. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Bogor. Sementara jasad wanita yang ditemukan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Teka-teki pelaku pembunuhan seorang gadis muda yang jasadnya ditemukan dalam plastik dengan kaki terikat di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat masih belum terjawab. Keluarga berharap pelaku segera tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Isak tangis menyambut kedatangan jenazah Diska Putri, siswi SMA yang tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan dalam kantong plastik di Jalan Raya Cilebut, Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.
Sebelum dimakamkan, jenazah terlebih dahulu disemayamkan di rumah duka dan disolatkan di rumah duka di Kampung Cireten, Desa Cimanggu 1, Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. Jenazah Diska Putri kemudian dikebumikan di tempat peristirahatannya yang terakhir di pemakaman keluarga yang tak jauh dari rumah duka. Keluarga hanya bisa pasrah dan merelakan kepergian Diska yang tragis ini dengan berdoa bersama di pusara almarhumah. Paman korban bahkan tidak mampu menahan emosinya dan berharap agar pelaku bisa segera tertangkap dan mendapat hukuman setimpal. Saya minta kepada penegak hukum yang berwajib, terutama kepolisian atau aparat yang terkait. Saya minta kasus ini diselesaikan dengan secepat-cepatnya. Pelakunya ditangkap, harus ditangkap. Bila perlu dihukum, mati sekalian. Sedangkan menurut teman sekolahnya, almarhumah Diska adalah sosok pendiam yang baik hati, meski sangat jarang bergaul di lingkungan sekitar rumahnya. Dia tuh orangnya pendiam, terus di kampung juga nggak pernah main sama teman-teman di sini. Dia nggak main ya sama anak keluar semua. Tapi keluar itu yang lebih tua. Kalau keluar juga palingan ke warung. Sementara ibu almarhumah Diska tidak menyangka anak perempuannya harus pergi dengan cara yang cukup tragis. Dirinya mengaku gelisah saat anaknya tidak kunjung pulang usai pamit untuk mengerjakan tugas. Sang ibu berharap agar pembunuh anaknya bisa ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Namanya orang tua, nggak bisa tidur. Semalam saya nggak bisa tidur, nyari di tengah malam. Ya ketemu, ditangkap, pokoknya masih adil-adilnya. Dihukum seadil-adilnya ya. Seberat-beratnya aja. Sebelumnya Diska Putri pamit pada ibunya untuk pergi mengerjakan tugas di rental komputer pada siang hari. Namun ibu korban gelisah lantaran hingga tengah malam Diska tidak kunjung pulang dan tidak bisa dihubungi. Keesokan harinya, seorang penjaga toko bangunan di Jalan Raya Cilebut, Kota Bogor menemukan kantong plastik di depan toko yang awalnya dikira sampah namun ternyata jasad manusia. Saat polisi datang, jasad wanita dalam plastik ini teridentifikasi bernama Diska Putri, yang kemudian langsung dikabarkan ke keluarganya. Sebelumnya warga Cilebut Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat geger dengan penemuan jasad perempuan dalam plastik tergeletak di depan gerbang toko bahan bangunan. Tak hanya terbungkus plastik, kaki korban juga dalam kondisi terikat. Dari hasil identifikasi ditemukan kartu tanda penduduk atas nama Diska Putri usia 18 tahun. Hingga kini kasus temuan jasad wanita muda ini masih diselidiki polisi. Kita ke informasi lain, pemirsa, akses jalan ditutup, 4 rumah warga Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah terisolir. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus melalui selokan air. Empat rumah warga di Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah ditutup akses jalan untuk keluar masuk rumah. Hal ini terjadi diduga karena warga yang menutup jalan kalah dalam Pilkades serentak pada Desember 2020. Sudah seminggu ini akses jalan didirikan bangunan permanen untuk rumah. Tanah yang dibangun sebelumnya sempat dijual kepada tetangga untuk akses jalan. Untuk beraktivitas, warga terpaksa harus melalui selokan air. 4 rumah yang terisolir yakni milik Soeharto, Kismanto, Agus, dan Amsori. Berarti dapat dibangun ini nggak bisa melintas sama sekali? Sama sekali. Berapa rumah mas yang bisa? Terisolir berarti 4 rumah. 4 rumah terisolir? Iya. Pada waktu bangun ini sempat ngomong apa dia? Tidak ada omongan. Tidak ada omongan. Katanya untuk apa juga nggak ada omongan? Tidak ada omongan. Kepala Desa Widodaren, Kecamatan Petarukan, Nasikin menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan tentang penutupan jalan juga akses rumah warga. Pada proses jual beli itu disepakati harga 100 juta untuk luas sebagaimana dalam kwitansi uang muka itu 89 meter. Pihak desa masih berupaya mencari jalan keluar dan mendamaikan masalah tersebut agar warga dapat beraktivitas dengan normal. Sementara itu, warga yang membangun permanen belum memberikan keterangan soal penutupan akses jalan warga ini. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Keluarga besar menyambut gembira status baru Aprilia Mangana. Usai jeda kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.